Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. RRI ND menyiarkan Warta Berita. Selamat pagi pendengar, Anda kembali mendengarkan Warta Berita RRI ND untuk edisi hari ini, Rabu 5 April 2023. Sari Berita. Bulog ND kembali menggelar operasi pasar murah. Polres Flores Timur siap amankan prosesi Semana Santa Larantuka 2023. Inilah berita selengkapnya bersama saya, Christine Senda. Dalam rangka memenuhi kebutuhan pokok bagi masyarakat, Badan Usaha Logistik Bulog Cabang ND menggelar operasi pasar murah di halaman kantor Bupati ND Rabu 5 April 2023. Selengkapnya, Suimam melaporkan. Kepala Kantor Perum Bulog Cabang ND Peter Ede Haan kepada RRI mengatakan untuk operasi pasar murah yang digelar hari ini, pihaknya menyiapkan beras sebanyak 4 ton dalam kemasan 5 kg, serta bahan kebutuhan pokok lainnya seperti minyak goreng, tepung terigu, dan gula. Dijelaskan, dalam operasi pasar murah ini, pihaknya tidak sendirian, tapi menggandeng distributor dan agen-agen lainnya yang terlibat dalam kegiatan dimaksud. Pasar murah itu dengan distributor lain juga, ada agen-agen juga dari Floresindo atau dari WI. Menurutnya, untuk kegiatan operasi pasar murah ini belum dilakukan secara masif dikarenakan dalam waktu dekat pihaknya akan melakukan pendistribusian bantuan pangan yang difokuskan di wilayah pedesaan. Mungkin memang kami belum melakukan operasi pasar secara masif karena kami sebentar lagi juga akan mau kegiatan pendistribusian bantuan pangan juga. Jadi kami lagi fokus juga di bantuan pangan ini. Rencananya itu dalam minggu depan itu kami sudah mulai launching. Ia melanjutkan, kepada masyarakat terkait kebutuhan akan beras tidak perlu risau dan takut karena stok yang ada di gudang sangat mencukupi dan tidak mengalami kekurangan. Ditambahkan, untuk stok beras di gudang sebanyak 1.500 ton, minyak goreng 15.000 liter, gula 25 ton, dan tepung terigu sebanyak 6.000 kilogram. Polres Flores Timur siap mengamankan prosesi Semana Santa Larantuka. Lady Badin selengkapnya melaporkan. Kepolisian Resor Flores Timur telah menyiapkan 187 personil untuk menjaga pelaksanaan tradisi Semana Santa menjelang Hari Raya Paskah yang rangkaiannya dimulai sejak hari Minggu kemarin. Kapolres Flores Timur AKBP I Gedengura Joni Mahardika SHSIKMH kepada RRI mengungkapkan bahwa saat ini seluruh personil dari Polres sudah disiagakan untuk mengamankan jalannya pelaksanaan Semana Santa di Larantuka. Dijelaskan Kapolres Flotim, prosesi kali ini Polres Flotim dibantu personil dari Kodim 1624 Flores Timur, personil BKO dari Polda NTT, yakni Satuan Brimob Polda NTT berjumlah 30 orang, disertai tambahan personil dari pasukan penjinak bom yang berjumlah 10 personil dan juga Direktorat Polair Polda NTT. Kami dari Polres Timur bersama dengan berbagai instansi yang lain juga bersama dengan masyarakat Polres Timur bahu-bahu mempersiapkan kesiapan prosesi Semana Santa. Kemudian dari kami sendiri dari Polres juga menyiapkan personil kita 187 personil Polres, kemudian dibantu juga oleh personil dari Kodim sekitar 120, kemudian ada personil instansi lainnya, ada dinas perhubungan, kemudian bandara, SAR dan sebagainya. Kami juga dibantu oleh personel dari Polda. Kita BKO dari sekitar 30 personel Brimob dari Momiri, ada 10 orang personel Brimob dari Polda, kemudian ada personel 24 personel dari Polair untuk mengamankan prosesi Laut Hantu. Kemudian ada persiapan kapal juga, ada 3 kapal yang sudah disiapkan, kemudian ada 2 rubber boat, kemudian kami juga dibantu oleh kapal-kapal yang disiapkan dari Basarnas. Kapolres Flotim juga menjelaskan tidak hanya pengamanan saja, namun pihak Polres Flotim juga menyiapkan kapal pengawalan dari Polair di saat prosesi bahari. Untuk prosesi bahari, Polres Flotim akan menempatkan personil di setiap titik armada, baik di Pelabuhan Laut Larantuka, Pelabuhan Feri Waibalun, dan Pantai Palo, guna menjaga kapal yang mengangkut para peziarah bahari, terutama mencegah kapal yang kelebihan muatannya. Akan dilaksanakan pada rute posisi sekitar 12,5 km. Di malam hari puncaknya dilaksanakan pada hari Jumat. Jumat siang itu akan dilaksanakan prosesi laut yang melibatkan berbagai instansi dengan pengamanan di daerah perairan. Jarak tempuhnya mungkin sekitar 2 km, tapi karena ada jalannya ada pelan, maka waktu mungkin sekitar kurang lebih 1 sampai 1,5 jam. Yang kami antisipasi juga
membludaknya animo masyarakat karena tidak dilaksanakan. Misalnya mungkin ada peningkatan masyarakat yang akan mengikuti profesi, namun tadi tetap antisipasi agar terutama di profesi laut, masyarakat yang akan menaiki kapal menyesuaikan dengan kapasitas daya tampung kapal tersebut sehingga apa yang kita inginkan bisa kita capai. Tidak hanya pengamanan di prosesi bahari saja, namun di malam puncak prosesi Semana Santa, TNI Polri tetap menjaga dan menjamin keamanan dan kenyamanan para peziarah. Kapolres Flotim juga meminta kesediaan warga masyarakat Kabupaten Flores Timur untuk turut serta menjaga ketertiban di wilayah masing-masing. RRI ND Lady Badin melaporkan. Sementara itu perayaan Paskah bagi umat Kristiani dan Hari Raya Idul Fitri bagi umat Muslim, pemerintah Kabupaten Sika menggandeng Bulog Maumere menggelar pasar murah. Bupati Sika Franciscus Roberto Diogo Esos MSI Selasa 4 April 2023 melakukan peninjauan pelaksanaan pasar murah yang bertempat di Aula Gereja Perumnas Maumere. Bupati Robi Idong menjelaskan pasar murah tersebut digelar untuk membantu warga masyarakat Kabupaten Sika memenuhi kebutuhan akan sembako menjelang Hari Besar Keagamaan dengan harga yang terjangkau. Sementara itu Kepala Bagian Ekonomi Setda Kabupaten Sika Yoris Dakunya mengatakan pasar murah dilaksanakan oleh Bulog dan Pemda Sika disediakan bagi masyarakat, yakni bahan kebutuhan pokok masyarakat, di antaranya paket beras medium 5 liter, minyak goreng 2 liter, gula 1 kg, dan terigu 1 kg. Kantor Bahasa Nusa Tenggara Timur berupaya melakukan perlindungan bahasa daerah dan meningkatkan kemampuan literasi pada anak melalui cerita anak berbasis kearifan lokal dengan menjaring sebanyak 42 penerjemah di Provinsi NTT. Proses seleksi bagi penerjemah akan dilaksanakan pada tanggal 10 sampai 15 April 2023 mendatang. Laporan Peranda Garus. Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan provinsi dengan jumlah bahasa daerah terbanyak ketiga di Indonesia dan memiliki 76 bahasa daerah yang tersebar antar pulau. Namun jumlah bahasa yang banyak ini tidak diimbangi dengan jumlah penutur fasih bahasa daerah tersebut, sehingga beberapa bahasa daerah di NTT termasuk dalam kategori terancam punah. Karena itu, perlu adanya perlindungan bahasa daerah. Kepada RRI, Kepala Kantor Bahasa NTT Eli Setiati SPDMU mengatakan sejak tahun 2020, Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa telah membentuk kelompok kepakaran dan layanan profesional guna menjadi wadah bagi para penerjemah untuk berkiprah di dunia penerjemahan dan penjuru bahasa yang berkualitas. Melalui kegiatan ini, maka bahasa dan nilai-nilai luhur dalam bahasa daerah tersebut dapat terdokumentasi secara sistematis dalam bentuk naskah terjemahan. Sebenarnya kita itu alurnya adalah menggali cerita dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Namun cerita dalam berbahasa daerah itu tidak ada. Maka dari itu salah satu caranya adalah dari seleksi buku bahan penerjemahan itu kita mengadakan sayembara penulisan cerita berbahasa daerah. Mereka menulis buku dalam bahasa daerah nanti baru diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Nantinya para penerjemah akan mengambil filosofi atau kearifan lokal masyarakat setempat, kemudian dibuatkan cerita anak. Pada saat kegiatan dimulai, para penerjemah diharapkan telah menyiapkan tulisan sendiri dalam bahasa daerah dan akan diterjemah oleh pihak Badan Bahasa Nusa Tenggara Timur. Selain itu, para penerjemah ini akan diberikan pengarahan dari salah satu penulis cerita anak tentang bagaimana menghasilkan tulisan yang bagus agar tulisan yang dihasilkan dapat digunakan dengan baik. Jadi sayembara ini itu bertema pemajuan budaya lokal dan bersubstansi STEM. Jadi substansi STEM itu adalah semacam ini, metode pembelajarannya. Jadi STEM itu kalau diartikan itu sains ya, STEM, sains, teknologi, art, selanjutnya matematik. Menulis itu tidak bisa sembarangan tekniknya. Kita memberikan hal tidak seperti menulis biasa. Eli Setiati berharap produk-produk terjemahan yang sudah dibuatkan oleh para penerjemah dapat dimanfaatkan penuh oleh murid-murid kelas awal di sekolah-sekolah di Provinsi Nusa Tenggara Timur. RRI ND Veranda Garus melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Berita Produksi RRI ND. Tahun 2022, Kementerian Kesehatan bersama seluruh tenaga kesehatan berhasil mendeteksi tuberkulosis TBC sebanyak lebih dari 700.000 kasus.
Angka tersebut merupakan angka tertinggi sejak TBC menjadi program prioritas nasional. Penyakit tuberkulosis TBC di Indonesia menempati peringkat kedua setelah India, yakni dengan jumlah kasus 969.000 dan kematian 93.000 per tahun, atau setara dengan 11 kematian per jam. Berdasarkan Global TB Report tahun 2022, jumlah kasus TBC terbanyak di dunia pada kelompok usia produktif, terutama pada usia 25 sampai 34 tahun. Di Indonesia, jumlah kasus TBC terbanyak yaitu pada kelompok usia produktif, terutama pada usia 45 sampai 54 tahun. Juru bicara Kementerian Kesehatan RI Dr. Muhammad Sahril mengatakan, pendeteksian tertinggi penyakit TBC berkat adanya komitmen dari pemerintah dan surveillance yang semakin gencar, di mana Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin meminta seluruh jajaran kesehatan untuk memprioritaskan pencarian para penderita TBC sehingga 90% dari jumlah itu dapat terdeteksi di tahun 2024. Dikatakan Sahril, Kemenkes sudah membuat protokol yang baru kerjasama dengan berbagai asosiasi dan organisasi profesi, termasuk juga mendorong dana Global Fund yang disalurkan ke provinsi, kabupaten, dan kota agar terrealisasi lebih cepat. Bahkan untuk percepatan penanganan TBC, pemerintah juga telah menjalin kerjasama luar negeri untuk pengendalian TBC di Indonesia. Dr. Sahril melanjutkan, penemuan kasus sedini mungkin dan pengobatan secara tuntas sampai sembuh merupakan salah satu upaya terpenting dalam memutus penularan TBC di masyarakat. Kita beralih ke berita lainnya. Selama bulan suci Ramadan, penghuni Pondok Pesantren Wali Sanga selain melaksanakan kegiatan ibadah dan belajar, para santri juga diberikan waktu mengasah keterampilan. Rovinus Wula selengkapnya melaporkan. Bulan suci Ramadan adalah bulan yang ditunggu-tunggu oleh umat Islam di seluruh dunia. Bulan yang penuh berkah dan rahmat yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pula di Pondok Pesantren Wali Sanga Ende, di bulan suci Ramadan para santri berpuasa, namun semua kegiatan tetap dijalankan dan para santri wajib mengikuti kegiatan di pondok. Pada bulan suci Ramadan, para santri di Pondok Pesantren Wali Sanga tahun 2023 selain melaksanakan kegiatan ibadah dan kegiatan belajar mengajar, para santri juga diberikan untuk mengasah keterampilan. Demikian disampaikan Ibu Siti Halimah, Ketua Yayasan sekaligus pengasuh Pondok Pesantren Wali Sanga Ende kepada RRI pada Senin 3 April 2023. Pondok Pesantren Wali Sanga secara formal berdiri pada tahun 1990. Sebenarnya sudah berdiri sejak tahun 1981. Siti Halimah mengatakan berdirinya pesantren Wali Sanga bertujuan khusus untuk yatim piatu dan kaum duafa atau orang golongan kurang mampu baik secara ekonomi maupun sosial. Pondok pesantren adalah tempat bagi para musafir yang menuntut ilmu, sementara di Pondok Pesantren Wali Sanga dibuka 2 sekolah, yakni MTS dan Madrasah Aliyah. Siti Halimah menjelaskan kegiatan di pondok pesantren selama bulan suci Ramadan tahun 2023, terutama kegiatan ibadah. Masing-masing anak wajib melaksanakan khatam secara individu, sementara khatam secara bersama dilaksanakan pada kegiatan tadarus malam setelah sholat tarawih dan di pagi hari setelah sholat subuh. Sementara kegiatan KBM terus berjalan seperti biasa normal. Ada kegiatan formal saya, tapi mereka terutama di keterampilan. Ada yang kekhususan sesuai dengan minat bakat mereka. Jadi tidak ada ibadah puasa yang menghalangi kegiatan keterampilan mereka. Kebanyakan kita sarankan untuk kembali keluar karena dia harus melanjutkan visi misi dakwah dari sini. Jadi dia kembali. Jadi kalau bilang tanya alumni, tapi kita merasa bahwa dia ini bertugas karena di dalam pesantren ini kan dia harus mengembangkan visi misi. Bagaimana dia di lingkungan dia, seperti kalau di NTT ini kan lingkungannya sama seperti di pesantren. Dia harus hidup dengan agama lain. Bagaimana dia mentransfer yang harian dia di sini, kemudian dia pergi ke kampung halamannya, dia menyatakan bahwa kami di pesantren saja bisa berbeda, bisa berdampingan. Nah itu yang kita kirim anak-anak ini untuk pulang. Kemudian merantau daerah lain, dari dia ini kemudian memberi manfaat untuk orang lain dengan pengalaman dia di sini.
Selain kegiatan ibadah maupun kegiatan sekolah, penghuni pondok pesantren Wali Sanga juga fokus pada keterampilan. Masing-masing anak mempunyai tanggung jawab dalam mengurus kebun, kemudian menjahit, cetak batako, mesin, listrik, semuanya disiapkan di pondok sesuai dengan minat bakat penghuni pondok. Banyak hal yang dilakukan oleh penghuni pondok mulai dari peternakan, pertanian, meskipun kecil-kecilan. Semua itu untuk kebutuhan penghuni pondok. Siti Halimah mengatakan pasca pandemi COVID, penghuni pondok benar-benar belajar yang bermanfaat sehingga mereka mampu menghidup diri sendiri. Kemudian, apabila berlebihan, bisa memberikan kepada orang yang membutuhkan. RRI Endervinus Vula melaporkan. 4 siswa SMA Katolik Regina Pacis Bajawa akan mewakili Nusa Tenggara Timur di ajang Festival Musikalisasi Puisi tingkat nasional pada bulan Juli mendatang. Selengkapnya, Ferry Soo melaporkan. Jadi kita harus padukan sisi sastranya dengan musiknya, harus connect. Setelah merebut juara 1 Festival Musikalisasi tingkat Provinsi NTT, saat ini keempat siswa sedang mempersiapkan diri secara baik guna mengikuti event Festival Musikalisasi tingkat nasional di Jakarta Juli 2023 nanti. 4 siswa SMA Katolik Regina Pacis Bajawa masing-masing Gracia Emanuela Bupu Bake sebagai vokalis, Maria Ursula Purek Lolon sebagai basis, Eunike Bahas sebagai pianis, serta Yohanes Julian sebagai gitaris. Para siswa ini sedang mempersiapkan diri secara baik guna mengikuti event Festival Musikalisasi tingkat nasional 2023 di Jakarta setelah merebut juara 1 tingkat provinsi NTT. Berbekal rasa percaya diri dan berlatih dengan keras, keempat siswa ini didampingi guru bidang studi musik dan bahasa, mulai mempelajari materi perlombaan yang sudah ditentukan oleh panitia festival tingkat nasional agar dapat mencetak prestasi demi mengharumkan nama NTT di ajang nasional nanti. Maria Ursula menuturkan persiapan sedang mereka lakukan dengan bimbingan guru pendamping dan petunjuk dari panitia festival tingkat nasional melalui daring. Dirinya merasa optimis mampu meraih prestasi berkat latihan yang intensif dan penuh percaya diri bersama ketiga temannya. Untuk bisa menjadi juara, yang pertama optimis. Optimis itu perlu karena menjadi seorang juara itu perlu kepercayaan diri. Yang kedua, usaha, latihan secara terus-menerus, usaha dan kerja keras itu juga akan membuahkan hasil yang memuaskan. Dan yang ketiga, tidak lupa dengan dibantu dengan kekuatan spiritual seperti berdoa. Itu juga yang membantu kami bisa sampai menjuarai Festival Musikalisasi Puisi tahun ini. Sementara Alfonso Baba sebagai guru musik dan Lucia Yasinta, guru bahasa dan sastra SMA Regina Pacis mengatakan persaingan di tingkat nasional memang lebih sulit. Tetapi mereka percaya bahwa anak didiknya mampu memperoleh kemenangan asalkan dipersiapkan dengan baik sesuai dengan materi yang sudah ditentukan oleh panitia. Ya, pastinya pasti latihan untuk musikalisasi puisi mungkin waktunya lebih diperbanyak. Ya, bisa terjadi tiap hari. Bisa terjadi tiap hari. Karena ini ada materi baru, materi puisi baru dari nasional. Tingkat kesulitannya cukup tinggi. Karena untuk sekarang bagian untuk guru yang menangani bagian puisi lagi dalam proses membedah itu puisi. Setelah proses pembedahan puisi selesai, tinggal diadopsi ke kami untuk garap review musiknya. Jadi ya berjuang, siapkan dan visi dan mental mereka untuk tampil yang terbaik. Karena lomba ini agak berbeda dengan lomba-lomba sebelumnya, dia kolaborasi antara sastra dengan musik. Jadi kita harus padukan sisi sastranya dengan musiknya, harus connect. Boleh dikatakan ini lomba yang cukup rumit. Berbeda dengan lomba solo vokal, itu dia hanya menyanyi dengan kriteria yang tidak terlalu rumit. Kalau di musikalisasi puisi itu dia menyanyikan puisi harus sesuai dengan kata kunci yang ada di dalam. Kalau kata kuncinya misalnya teriak, kita harus teriak juga nyanyinya. Kalau ada kata sunyi, maka dia menyanyi harus pelan. Jadi itu yang membutuhkan energi yang cukup panjang sehingga bisa kita padu-padankan antara musik dengan sastra itu, dengan puisinya sendiri. Keduanya berharap dukungan dan doa masyarakat NTT agar keempat siswa Regina Pacis mampu menjuarai Festival Musikalisasi tingkat nasional. RRI ND Ferry Soo melaporkan. Sekian warta berita pagi ini mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas. Saya Christine Senda, selamat pagi.